Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul dalam rangka training online Smart Synergy Work dengan tema yaitu prospecting dan membuat daftar nama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan ya, karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Ibu Lia. Barangkali udah kenal semua ya. Ada yang belum kenal? Mungkin ada yang belum, Bu Lia. Perkenalkan, perkenalkan nama saya Ibu Lia dengan latar belakang sebagai pegawai TU. Apa tuh TU? Nanti di akhir acara Pak, kita jelaskan apa itu TU. Tata usaha kalau di sekolahan mah. Iya. Oke, silakan slide-nya. Nah, di sini kita akan membahas tentang prospecting dan membuat daftar nama. Slide-nya, A. Nah, ini tentang prospecting dan membuat daftar nama. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini saya ingin berbagi. Mohon maaf, bukan ingin menggurui, tapi hanya berbagi apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan di PTBS. Nah, prospecting. Di sini tentang prospecting ya. Prospecting adalah proses mencari dan bertemu seseorang dengan tujuan menambah database dan menemukan atau mengenal kebutuhan calon konsumen kita. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian sebagai prepare atau persiapannya yang dibutuhkan, yang pertama di sini adalah tentang penampilan. Penampilan harus rapi, wangi, dan sesuai ya. Dan kemudian yang kedua adalah sikap. Sikap kita harus ramah dan sopan, seperti itu Bapak Ibu. Dan yang nomor 3 adalah mental. Nah, kondisikan pada saat kita prospecting, kondisikan bahwa diri kita itu bahagia. Gitu. Ada masalah apapun di rumah atau dengan diri kita sendiri, usahakan kita keluar rumah dalam keadaan bahagia. Tinggalkan dulu masalahnya. Boleh titip di parkiran juga boleh, masalahnya ditaruh dulu, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang keempat adalah mindset. Nah, mindset kita di sini bukan untuk menawarkan bisnis. Gitu. Jadi ketika ketemu seseorang, jangan sampai kita di pikiran kita, wah mau menawarkan bisnis gitu, tetapi menambah relasi dan menawarkan solusi. Nah, kemudian yang kelima adalah di sini tools. Nah, kita ada produk, kemudian membawa katalog, flip chat, dan video. Dan kemudian yang keenam adalah prinsip. Nah, siapapun, dimanapun, dan kapanpun, kita selalu kita untuk prospek. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian praktek prospek langsung. Di sini, yang pertama adalah kita ice breaking dulu, Bapak Ibu. Basa-basi singkat dengan 3S ya. Senyum, sapa, salam, dan kemudian pertanyaannya juga pendek. Dan SKSD, sok kenal, sok dekat. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita ice breaking, kita agak dekat gitu ya dengan calon prospek kita. Yang kedua adalah building trust. Ngobrol sambil membangun kepercayaan dan keakraban dengan prospek kita. Caranya dengan mencari kesamaan seputar keluarga atau pekerjaan atau hobi. Hobi kita bisa mungkin sama dengan prospek kita. Dan masih banyak lagi kalau kita gali di sini. Dan yang kemudian, yang ketiga adalah building need.
Nah, cari tahu kebutuhan prospek dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengungkap need atau kebutuhan prospek kita. Nah, yang keempat selanjutnya adalah give solution. Berikan info singkat, menarik dengan edifikasi atau testimoni berupa video atau foto-foto orang-orang sukses di PTBS. Nah, yang kelima, tanyakan hari liburnya atau tembak alternatif waktunya. Kapan beliau ada waktu kosong, seperti itu. Nah, yang keenam, pastikan mendapat nomor handphonenya. Jadi sebelum kita memulai, pastikan nomor handphonenya sudah kita catat duluan. Yang ketujuh, kemudian lanjutkan undang ke home sharing, seminar atau silaturahmi ke rumahnya juga bisa. Yang kedelapan, jangan lupa masukkan ke database atau daftar nama untuk kembali. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, next A. Nah, selanjutnya di sini ide prospek. Nah, yang pertama bisa kita dengan memajang produk di meja tamu, kemudian yang kedua kita bisa pasang spanduk atau banner di rumah. Kemudian yang ketiga bisa dengan kita mampir pura-pura kebelet gitu ya, numpang pipis bisa ke rumah teman seperti itu. Kemudian yang keempat, kasih sampel eco racing, langsung cemplungin ke tangki bisa seperti itu. Dan yang kelima, sengaja naik ojek atau taksi online. Yang keenam, kemudian SKSD di masjid. Sok kenal, sok deket, kita bertemu di masjid, di halte, atau di bandara, atau sedang mengantri, seperti itu. Bisa dilakukan di mana saja. Kemudian yang ketujuh, ajak nongkrong sambil ngopi, bisa. Atau diajak main. Nah, yang kedelapan, iseng tunjukin testimoni atau video-video sukses di PTBS. Yang kesembilan, upload testimoni di status, biar pada kepo. Yang ke-10, sebar brosur menarik atau menempel brosur juga bisa. Yang ke-11, prospek sales yang sedang sebar brosur. Nah, ini sering saya lakukan. Nah, yang ke-12, membuat fans page atau landing page atau Facebook ad. Lanjut, A. Nah, di sini sesi membuat daftar nama. Nah, bagaimana caranya di sini kita membuat daftar nama? Yang pertama, semua bisnis besar memiliki daftar nama relasi atau klien. Yang kedua, daftar nama adalah aset paling berharga. Jadi penting sekali di sini membuat daftar nama ya Bapak Ibu semuanya. Dan yang ketiga, daftar nama membuat Anda bekerja lebih cepat dan lebih terstruktur. Jadi tidak bingung lagi kita mau kemana, mau bagaimana, karena kita sudah memiliki daftar nama yang akan kita prospek seperti itu. Nah, coba kita bayangkan jika kita sendiri menulis 100 nama. Kemudian 10 mitra kita. Nah, di sini artinya sudah ada jumlahnya yaitu 10 mitra. Kemudian 100 mitra masing-masing menulis 100 nama. Jadi di sini kita luar biasa sudah ada 10.000 daftar nama. Nah, prinsipnya jangan pilih-pilih, tulis semuanya, harus tertulis. Bisa kita ambil dari mencontek nomor HP ya, daftar nama yang ada di HP bisa. Nah, di sini jangan pilih-pilih, tulis semuanya harus tertulis, bisa dari keluarga, kemudian tetangga rumah atau komplek, bisa teman sekelas, teman sekolah ya, SD, SMP, SMA, kuliah, bisa semuanya. Nah, caranya gimana nih Bapak Ibu semuanya? Sama-sama, ayo tulis 100 sampai 300 daftar nama. Nah, di sini contohnya A, slide selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, contohnya seperti ini. Ayo tulis 100 sampai 300 daftar nama. Ini yang saya lakukan Bapak Ibu semuanya. Dari awal bergabung, saya membuat 300 daftar nama.
saya mencontek dari daftar nama-nama kontak yang ada di HP saya. Nah, tentunya Bapak Ibu semuanya kan mempunyai HP ya, mempunyai teman-teman daftar nama di situ di HP. Jadi mudah sekali kita akan contek. Nah, kolom pertama di sini ada nomor 1 contohnya, namanya siapa, kemudian kontak, nomor HP-nya berapa, domisilinya umpama di mana, kemudian pekerjaannya apa. Nah, kemudian di sini kita akan menilai dengan FAST-nya, Bapak Ibu semuanya. F adalah financial, kemudian A-nya adalah antusias, S-nya adalah supelitas, T-nya adalah teachable. Gitu. Jadi kita akan menilai nomor 1, contohnya umpama Wati, umpama. Nah, finansialnya keadaannya seperti apa, kemudian tingkat antusiasmenya seperti apa. Supelitasnya seperti apa, kemudian teachable-nya seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian kita akan berikan nilai atau SP ya, skala prioritasnya. Nanti akan kita berikan nilai dan dilanjutkan dengan keterangan. Di sini pun harus kita isi. Diundang, kemudian kita presentasi, kemudian ataukah dia ikut seminar atau join. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, beri penilaian untuk membuat skala prioritas. Mulai dengan berlatih menilai diri kita sendiri. Seperti itu, Bapak Ibu. Lanjut, A. Nah, ini tentang keterangan FAST tadi yang kami jelaskan. Nah, F ini adalah financial atau kemampuan finansial. Nah, menggali info kemampuan keuangan agar lebih mudah dan tepat dalam mengarahkan paket closing. Jika kita memberikan nilai 3, nah orang tersebut memiliki gaji atau tabungan yang cukup untuk join reguler, yaitu di Rp7.500.000, seperti itu. Nah, kita beri nilai 2 di finansialnya, jika memiliki penghasilan namun diprediksi hanya mampu untuk join basic saja, atau nilainya Rp2.500.000 ya saat ini. Nah, kemudian nilai pertama di sini adalah orang tersebut pengangguran dan benar-benar tidak memiliki modal, seperti Bapak Ibu. Jadi nilai F-nya, finansialnya di sini ada angka 3 yang tertinggi ya, kemudian angka 2 sedang-sedang saja, dan angka 1 di sini benar-benar memang kurang ya. Nah, kemudian kita beri penilaian A, yaitu antusias. Nah, artinya adalah orang itu mempunyai semangat mencari uang atau semangat untuk sukses, girohnya tinggi gitu loh, seperti saya, semangat gitu. Nah, kita berikan angka 3, diundang orang itu penasaran. Nah, sehingga beliau langsung bisa hadir atau double job. Ada orangnya selalu mempunyai motivasi. Dan kemudian kita berikan angka nilai 2, yaitu perlu diyakinkan baru hadir, atau sedikit motivasi, atau sedikit kita kadang kerjanya agak ngotot dulu, baru beliau mau hadir di seminar, itu angka 2. Nah, kita berikan angka 1, yaitu orangnya malas-malasan, suka mengeluh, mental block. Pokoknya hidup segan mati tak mau gitu loh. Nah, itu yang angka 1 ya. Nah, itu seputar dengan antusias. Nah, kemudian S. S-nya adalah supelitas. Nah, jadi tingkat pergaulannya diukur dari sini. Kalau kita beri angka 3, berarti orangnya selalu menyapa pertama, memiliki banyak aktivitas, seperti mungkin orangnya mempunyai kegiatan-kegiatan olahraga ya, seperti futsal, kemudian hangout, atau orang-orang yang memiliki pengikut atau berpengaruh atau mempunyai suatu organisasi gitu ya, ketua pengajian ataukah mempunyai organisasi-organisasi lain gitu ya Bu ya Pak. Jadi kita berikan nilai 3 yang tertinggi. Nah, kemudian supelitas di sini kita berikan nilai angka 2. Orangnya mau ngobrol itu setelah dipancing. Jadi ngobrolnya dengan kelompok dia saja gitu, agak-agak cuek begitu. Nah, kemudian yang kita kasih nilai 1, disapa pun dingin dan kurang respon. Orangnya penyendiri gitu. Ya tadi, seperti tadi, hidup segan mati tak mau gitu kan. Jadi nilainya kita beri angka 1. Meneng baik gitu ya. Kita udah sapa, udah kita
bicara panjang lebar, meneng baik gitu. Nah, udah kita kasih angka nilai 1 seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir adalah teachable atau mau mendengar, mau belajar. Nah, kita beri angka 3, yaitu orangnya mau belajar dengan siapapun, kemudian mau mengoleksi buku, membaca buku, mau berinvestasi untuk belajar, seperti itu Bapak Ibu. Kita beri angka nilai 3. Dan kemudian kita beri angka nilai 2 jika orangnya mau mendengar tapi pilih-pilih dan membaca sedikit sekali ya, mau membaca tapi sedikit sekali, tingkat belajarnya pun agak kurang gitu. Nah, kita beri nilai angka 2. Nah, angka 1 kita berikan kepada orang yang bicaranya banyak banget gitu ya, suka menyela, kemudian suka nyolot, merasa pinter sendiri, dan biasanya susah untuk belajar dan apalagi untuk membaca buku. Seperti itu Bapak Ibu. Kita beri angka nilai 1. Nah, lanjut A. Nah, ayo kita tulis 100 sampai 300 daftar nama. Mulai dengan kita menilai diri sendiri. Ini contohnya ya, kita ambil contoh. Nomor 1, contoh namanya Andi. Nah, gimana nilai FAST-nya? Financial Ambition, Supelitas, kemudian teachable-nya. Tadi si Andi punya nilai top ya, 3. Finansialnya 3, ambitionnya 3, supelitasnya 3, beliau pandai bergaul, kemudian teachable-nya mau belajarnya nilainya 3. Nah, sekarang 11. Nah, ini wajib ditemani oleh leader. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, contoh namanya Budi. Finansialnya 1, kemudian ambitionnya 3, kemudian supelitasnya 3, teachable-nya 3. Skala prioritasnya nilainya 10. Nah, ini juga wajib didampingi dengan leader. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya untuk nilai-nilai yang skala prioritasnya 4 sampai 7, di situ bisa kita presentasi mandiri sebagai sarana kita untuk belajar seperti itu. Nah, kemudian kalau bagaimana dengan skala prioritasnya nilainya 8 sampai 10? Nah, harus didampingi oleh sponsor atau upline kita. Terus gimana dengan SP-nya 11 sampai 12 atau nilainya bagus? Nah, presentasinya kita harus berdampingan dengan leader yang sudah sukses di PTB seperti itu Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau kita ada nilai FAST-nya tinggi sekali ya, di situ adalah prioritas terbaik. Kemudian nilainya tinggi, beliau adalah pasti calon leader. Gitu. Lanjut, A. Nah, selanjutnya adalah dilanjutkan kepada proses mengundang. Begitu Bapak Ibu semuanya. Jadi dilanjutkan kepada proses mengundang, baik itu ke seminar, baik itu ke home sharing, home meeting, seperti itu. Nah, demikianlah apa yang bisa disampaikan. Terima kasih. Itulah materinya, A. Terima kasih Bu Marlia. Kepada Ibu Yulia Butar-Butar. Silakan Ibu Yuli. Ya, terima kasih. Duh, banyak banget ilmu yang kita pelajarin dari Ibu Marlia. Ini Bapak Ibu, siapa? Kan tadi udah banyak nih ilmu-ilmu yang tadi diberikan Ibu Marlia. Kira-kira ada yang penasaran nggak? Ada yang pengen mau kepo-kepo nggak sama Bu Marlia? Bagaimana caranya Bu Marlia kok bisa dalam 3 bulan bisa mendapatkan reward-nya? Siapa yang mau bertanya? Ayo silakan Bapak Ibu, dipersilahkan. Bu Marlia, dari chat. Ya, silakan Ibu Yuli. Bu Marlia, saya dulu yang nanya ya. Boleh. Gini, kita kan udah bisa nih follow up untuk mengundang. Udah dia datang nih ke seminar. Terus dianya ini pas dengar
itu dengar itu kata dia gini, Bu, itu kan MLM gitu. Jadi saya gimana ya, Bu? Kata dia gitu. Jadi dia kayaknya agak ragu atau gimana gitu, Mbak Marlia. Jadi gimana solusinya supaya follow up kembali itu caranya gimana ya, Bu? Ada mitra saya Iya. seperti itu. Terima kasih Ibu Yuli, pertanyaannya bagus banget. Ibu Yuli dari SSW 21. Oke. Memang di lapangan kita banyak sekali menemukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Ini MLM ya kan gitu ya. Iya. Belum apa-apa, pembicaraannya pun kadang belum jauh gitu ya. Tiba-tiba orang nanya MLM. Nah, saya tanya kepada Ibu Yuli nih, Ibu Yuli. Nah, kira-kira MLM apa sih? Kata dia gini, saya bilang, kata dia, itu loh Bu, jadi saya tuh kan harus mencari orang lagi. Kalau saya nggak mencari orang, saya nggak berkembang, kata dia. Terus saya ini kan orangnya pendiam, saya nggak bisa, maksudnya dia tuh nggak terlalu ramah gitu, saya pendiam. Gimana Bu? Mungkin saya belum bisa gitu, kata dia begitu, Bu Marlia. Oke. Nah, jawabnya gini Bu Yuli. Emang benar ini MLM. Emang LM artinya apa? MLM adalah mulut lewat mulut. Tuh kan? Mulut lewat mulut. Artinya MLM. Artinya apa? Nah, contoh. Saya punya produk Ecoviko. Mungkin nggak itu Ecoviko tiba-tiba ada di rumah Bu Yuli butar-butar? Iya. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan Ecoviko-nya berjalan sendiri gitu. Tiba-tiba nyampe rumah Ibu Yuli, kan nggak mungkin. Jadi kenapa MLM itu artinya mulut lewat mulut? Artinya tugas kita di sini adalah berbicara atau ngomong, gitu kan? Dengan kita berbicara, prospecting, bicara ke orang, tentunya bicaranya pun harus dengan gempar. Ya Bu Yuli ya, ulang sekali lagi, gempar. Gitu. Jadi ada P dan H, gempar gitu. Nah, insya Allah kalau kita bicaranya dengan gempar, maka itu Ecoviko nyampe di rumah Bu Yuli yang butar-butar gitu. Setuju nggak Bu Yuli? Setuju Marla. Kita adalah berbicara, menyampaikan gitu ya, dari mulut ke mulut, dari mulut kita. Itu artinya MLM, mulut lewat mulut gitu. Dari mulut kita sampaikan kepada prospek kita. Nah, baru kan itunya sampai deh ke dia, ke prospek kita. Akhirnya join dan menggunakan produknya. Artinya produk itu nggak mungkin berjalan sendiri sampai rumah si calon mitra kita tanpa kita berbicara. Seperti itu Bu Yuli. Jadi lain kali kalau orang nanya MLM, iya MLM. MLM-nya adalah mulut lewat mulut. Mulut lewat mulut, iya. Marla. Itu Bu Yuli. Iya. Lewat mulut aja. Iya, benar. Iya, benar. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang mau bertanya, silakan. Mau langsung apa melalui chat, silakan. Assalamualaikum. Apa udah pinter semua Bu Lia? Bu Lia. Waalaikumsalam. Wah, ini saya salut banget nih. Saya banyak belajar nih dari Bu Jenderal Lia. Saya nyontek ilmunya Bu Lia ini tentang canvassing. Nah, mungkin pertanyaan Umi mewakili dari teman-teman yang lain nih Bu Lia. Kita pengen banget belajar dari Bu Jenderal Lia, pakar dalam hal canvassing brosur. Nah, itu kita nyontek dari Bu Lia. Nah, yang ingin Umi tanyakan, mewakili pertanyaan dari teman-teman yang lain pastinya, bagaimanakah caranya Ibu Lia untuk memfollow up camit-camit yang nelpon ke Bu Lia? Karena Umi perhatikan Ibu Lia sibuk sekali, luar biasa, keren, dan banyak sekali closing Ibu Lia dari hasil mitra-mitra hasil brosur. Nah itu apalagi baru-baru ini juga closing ya Bu Jenderal Lia. Salut banget. Bagi-bagi dong ilmunya. Bagi-bagi Bu Jenderal Lia ilmunya.
supaya kita semua bisa sukses seperti Bulia. Aktivitas Bulia apa saja sih sehari-harinya? Menyebarkan brosurnya jam berapa sampai jam berapa dan berapa banyaknya, karena Bu Jendralia banyak sekali closing dari hasil canvassing. Demikian saja pertanyaan Umi. Ingin belajar pada Bu Jendralia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bu Yuli? Bu Lia, langsung aja. Itu pertanyaan mewakilin Bu Jendralia. Oke, ini luar biasa nih yang bertanya guru saya, leader saya, Ustazah. Makanya mewakilin Bu Lia. Mewakilin itu Umi. Ya Umi. Jadi grogi nih Umi. Jadi grogi nih Umi pertanyaannya, Masya Allah luar biasa. Ya, lanjut Bu Lia. Iya, saya jawab sesuai dengan apa yang saya kerjakan ya Umi ya. Iya Bu Lia. Nah, boleh pantun dulu nih biar nggak grogi. Boleh. Boleh Bu Lia biar semangat kita malam ini. Oke, beli es campur sirup. Cakep. Minumnya bareng Pak Budi. Keren. Aduh, cakep. PTB memang top. Cakep. Mantap. Tetaplah kita setia dan selalu di hati. Pak Budi. Pak Budi. Keren. Bu Jendralia. Oke. Jadi saya jawab pertanyaannya Ustazah Umi Feminangsi. Nah, ini tadi pagi ya. Tadi pagi ketika, jadi sehari-hari saya keluar rumah itu jam 7.30 ya, setengah 8. Itu udah mulai beraktivitas Umi. Gitu. Seperti itu, setengah 8 pagi, jam 8 udah keluar rumah. Nah, udah mulai itu menyusun strategi setiap hari. Biasanya langsung diawali dengan canvassing, sebar brosur itu pagi tuh jam setengah 9, jam 9 atau jam 8 boleh. Nah, di mana saja itu banyak sekali targetnya, di pasar-pasar juga rame, di mal-mal juga udah mulai buka, di Indomaret, di mana aja bisa kita lakukan. Seperti tadi pagi ya, mau berangkat aktivitas, tiba-tiba di pom bensin ada abang Gojek, mungkin kelelahan ketiduran tuh di pinggir jalan. Gitu. Aku lihat jaketnya mangap gitu kan. Saya sumbelin aja tuh brosur tuh Umi. Masya Allah. Itu Bapak Ibu, jadi kayaknya udah nggak bisa ngelihat yang mangap-mangap gitu ya. Udah pede aja ya Bu, pede ya. Pede aja, bismillah. Karena beliau sedang tidur pulas, jaketnya terbuka, saya kasih aja brosur 2. Mudah-mudahan pas bangun dibuka tuh apanya tuh brosurnya gitu, berharap gitu seperti itu. Jadi kuncinya seperti ini ya Bapak Ibu. Kita di PTBes diumpamakan kita sudah membeli sepetak sawah. Seperti itu ya. Kita sudah membeli sepetak sawah. Nah, sepetak sawah ini mau kita apakan kan seperti itu. Tergantung kita ya. Mau kita tanam apa, tanam kedelai, tanam tomat, apa tanam palawija, padi, jagung, boleh-boleh saja. Di sawah atau sudah menyatakan kita bergabung di PTBes dan sawahnya didiemin baik. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu, kira-kira numbuhnya apa tuh? Rumput. Nah, rumput liar, kemudian alang-alang ya. Rumput teki, ada lagunya tuh, rumput teki. Gitu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, saya perumpamakan kita sudah membeli sebidang sawah, sepetak sawah. Artinya kita sudah berjoin dengan perusahaan yang luar biasa yaitu PTBes. Sawah kita cangkul dulu, kita tanam tanaman. Insya Allah kalau kita tanam kedelai, numbuhnya juga kedelai. Kita rawat baik-baik itu tanaman. Prosesnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah berjoin atau bergabung di PTBes, kemudian kita menang baik, gitu kan,
Nah, sawahnya nggak jadi apa-apa. Kan boro-boroan panen ya. Orang nggak ditanemin kan seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi kalau pagi sudah kita atur jadwal kita pagi mau ngapain, sebar brosur pagi boleh. Kemudian kita mulai ronde kedua jam 10 kita akan passing lagi, boleh, sambil kita follow up. Karena biasanya hasil dari canvassing biasanya ada yang langsung, biasanya ada yang besoknya, seperti itu. Jadi kenapa tidak berhenti untuk melakukan aktivitas di PTBS? Karena melakukan hari ini bisa jadi untuk persiapan besok. Kita lakukan besok untuk persiapan besoknya lagi, seperti itu. Sehingga calon mitra kita yang hadir di pertemuan hari Selasa kita persiapkan dari 2 hari atau 3 hari sebelumnya. Selasa di GWS. Kemudian Rabu Kamis kita persiapkan untuk di hari Jumat yaitu seminar online seperti itu. Kemudian kita siapkan lagi untuk yang hadir di Tebet. Kemudian kita persiapkan lagi untuk yang hadir di Cilangkap. Jadi sudah mulai menyusun struktur seperti itu. Siapa yang mau hadir di GWS, siapa yang mau hadir di seminar online, siapa yang mau hadir di home sharing, kemudian siapa yang mau hadir di seminar debat, siapa yang mau hadir di seminar Cilangkap. Seperti itu. Jadi sudah mulai di kotak-kotakin setiap hari. Seperti itu, Umi. Masya Allah, Umi. Bagaimana, Umi? Masya Allah, terima kasih, Bu Jendralia. Saya mau izin nyontek ya, Bu Jendralia. Saya mau nyontek copy paste nih ilmunya Bu Jendralia. Masya Allah, terima kasih. Sama-sama kita berjuang, Umi. Iya, siap. Harus berjuang. Ya, Terima Umi. kasih Bu Jendralia, terima kasih Bu Yuli Butar-Butar. Ya, Umi Kalsuminangsi, terima kasih banyak dan pertanyaannya mewakilin semua. Alhamdulillah. Bu Lia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang Uti. Bu Lia dan Mbak Juli, izin boleh bertanya Mbak? Boleh bertanya nggak? Boleh, Uti. Silakan, Oke. Uti. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, luar biasa Mbak Rita. Aku kangen juga nih, lama kayaknya nggak ketemu ya. Kemana aja nih? Ya, Uti. Bisa, Uti. Sehat, Uti. Nah, alhamdulillah. Dan juga Bu Jendralia, luar biasa. Sangat menginspirasi saya pribadi dan tim saya. Nah, saya udah berusaha mencontek loh Umi Kalsum, bahwa saya udah mencontek. Bahkan saya kalau nggak salah yang bikinin Mbak Lia ya brosur itu. Nah, sayangnya nih, atau mungkin saya gitu ya, tipenya kok menyerahan ya gitu. Artinya saya sudah nyontek Mbak Lia, nyebar brosur ya. Saya nyebar baru di 2 atau 3 tempat, kemudian kok responnya sedikit gitu. Berbeda dengan Mbak Lia, pokoknya lakukan. Paribasanya kita menjala ya, menjaring setebar-tebarnya, lebar-lebarnya jaring, di mana itu nyangkut yaitu rezeki kita. Nah, sayangnya saya pribadi itu kok belum bisa gitu loh mengikuti bagaimana kinerja Jenderal Maria ini. Coba mohon bantuannya, kemudian kiat-kiatnya seperti apa, sehingga saya tuh selalu menyampaikan ke tim saya gitu bahwa tolong coba loh itu Bu Marlia yang alhamdulillah nggak capek-capeknya, nggak henti-hentinya, tapi alhamdulillah memang sih rezeki nggak kemana, betul ya. Nah, itu tolong coba yuk berbagi gitu, Bu Jenderal, bagaimana teman-teman saya ini biar nggak kapok begitu. Baru nebar, ya kayak bahasanya gitu, undang 10, kalau saya ditolak 13 sudah biasa gitu lah. Ini teman-teman undang 10, 1 pun nggak ada yang datang, jadi frustasi. Saya tadi ada bahasa tim saya ngomong, aku frustasi Uti gitu kan, sedih banget gitu ya. Terima kasih Bu Lia, Bu Jenderal, tolong
bagi-bagi ya seperti apa kiat-kiatnya sehingga teman-temanku bisa bangkit semua. Terima kasih Bu Yuli, terima kasih Bu Lia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lia, tuh pertanyaan Uti. Bagus banget Bu Lia. Ilmunya Iya. transfernya. Langsung nih, Betul, langsung nih. langsung. Oke. Udah ya Uti ya. Jadi teman-teman semuanya, sahabat SSW, bahwa kesuksesan dan alasan tidaklah jalan bersama. Jika ingin sukses, berhentilah membuat alasan. Dan jika terus membuat alasan, lupakan sukses. Permintaan sukses. Ya, betul. Keren. Kadang ada sebagian mitra kita ajak, yuk jalan yuk. Aduh, nggak punya motor nih. Gitu. Loh, wong saya punya motor sengaja tak geledain, aku mending jalan kaki kok. Gitu. Iya, Kita ada motor, saya sendiri ada motor, saya taruh di pasar, saya berusaha jalan kaki 30 menit lah. Bismillah 30 menit kita jalan pulang pergi. Nah itu sasarannya kemana Uti? Jadi kalau lingkungan kontrakan itu kan padat banget ya lingkungannya ya. Iya. Padat sekali itu, pintu-pintu juga kan nggak ada celahnya. Nah itu kondisi sepi, orang pada bobok siang. Taruh-taruhin di depan rumah beliau itu. Dua brosur taruh di depan pintu, berharap orangnya begitu keluar kan buka pintu ada brosur kan, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau melakukan tidak harus yang dia kan punya motor. Jadi seperti tadi. Jadi kalau kita masih terus membuat alasan, jangan lupakan sukses gitu. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak melakukan. Artinya nggak ada kendaraan, nggak punya motor pun kita masih bisa berjalan. Bukan kendala ya, bukan. Betul. Tinggal tergantung diri kita sendiri. Kita punya dream yang kuat, punya dream yang sangat kuat sekali. Seperti contohnya Januari tanggal 20 SSW kan ngadain umroh gratis. Gimana caranya kita ingin mencapai itu. Seperti itu, sehingga kita punya giroh, punya semangat tersendiri. Gitu. Dan jangan takut untuk menyebar brosur kemudian ditolak, gitu. Jangan takut. Karena di tempat keramaian ketika kita ngasih kepada orangnya langsung kemudian ditolak lah, jangan takut, di motornya kan udah ada Uti. Ya enggak? Iya. Ya, orangnya nolak lah, di motornya udah kita taruh-taruhin. Gitu. Jadi dari segala penjuru sebenarnya udah kita pegang, di motornya udah ada, orangnya juga udah kita kasih. Gitu. Jadi banyak sekali kesempatan. Gitu. Makanya kan ada istilahnya kan bertebaran kamu di muka bumi ini. Jadi bumi Allah ini luas gitu. Jadi mau kemanapun kita bisa. Iya, betul. Kesempatan banyak sekali. Jadi tinggal tergantung kitanya. Seperti itu. Kita dreamnya harus kuat. Motivasinya kita juga harus kuat. Kita ingin apa sih ini di PTBes kan, seperti itu. Nah, gimana Uti? Gimana Uti? Gimana Uti? Jawabannya Uti. Uti, udah itu kali Bu Lia. Udah ya Bu Yuli? Iya, sepertinya Uti udah transferan Bu Lia udah masuk itu sepertinya. Besok mungkin semangat tuh anggota Uti. 1000% tadi udah ditransfer. Iya dari transfer. Bu Lia, subhanallah, nggak bisa ke orangnya langsung. Itunya iya, motor keren. Ini baik, Bu Lia. Terima kasih ya. Semangat ya Uti. Insya Allah. Terima kasih Bu Jendra. Sukses selalu. Sama-sama. Motivasinya oke banget. Terima kasih Mbak Yuli, Mbak Lia. Ya, Uti. Terima kasih. Bu Lia, ini dari chat ada. Kita dari chat dulu ya? Iya. Oke, Bu Lia. Ini dari... Oh, ini ya.
Assalamualaikum. Ini dari Bu Natia ya, Bu Lia. Assalamualaikum Bu Lia dan Bu Yuli. Selamat malam, semoga sehat. Amin. Semua Bu Lia. Ini saya Natia dari SW 25 mau minta solusi. Kalau ada camit yang sudah mencoba beli produk, tapi setelah saya follow up, dia bilang nggak suka produknya. Terus kira-kira saya harus mulai dari mana lagi ya? Karena dia sendiri sudah tidak suka produknya. Itu saja, terima kasih Bu Lia. Oke, langsung nih Bu Yuli, langsung dijawab. Iya Bu Lia, langsung aja. Bu Natia ada dari tadi kali nunggu ya Bu Natia ya. Iya dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Natia, gimana? Udah sehat Ibu? Alhamdulillah sudah kuliah. Terima kasih doanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi waktu sebelum memberikan produk ke customer, waktu itu beliau keluhannya apa Bu Natia? Dia cuma itu di muka kan ada item-item gitu loh Bu. Terus pas kebetulan saya buka paket itu dia langsung lihat ada LPN kolagen gitu. Terus dia bilang ini bisa nggak buat ngilangin item-item katanya gitu. Oh iya insya Allah bisa. Saya bilang gitu kan. Ini bisa diminum dan juga kalau memang itu bisa dipakai masker gitu. Kamu taruh aja sedikit. Terus kasih air diolesin. Saya bilang gitu. Terus oh iya oke saya coba satu dulu ya Mbak katanya gitu. Saya bilang oh iya silahkan. Nanti kalau memang produknya bagus bisa Mbaknya bisa tahu manfaatnya nanti Mbak bisa ambil lagi saya bilang gitu. Oh iya. Nah setelah itu kan 4 hari sesudah itu saya telepon. Saya nanya bagaimana gitu kan. Dia bilang yang gini, aduh Mbak, saya nggak suka baunya katanya, nggak suka rasanya gitu. Loh, kenapa gitu? Ini ada bau-bau gini gitu. Terus saya bilang gini, kalau nggak suka baunya, itu bisa dimaskerkan, saya bilang gitu. Terus dia nggak ada komen lagi sampai sekarang gitu. Terus kira-kira gimana ya Bu untuk terus apa namanya follow up gitu, menanyakan dan mengarahkan itu gimana gitu Bu? Oke, pertanyaannya bagus banget nih Bu Natia nih. Iya benar Bu Lia. Ya. Langsung Bu Lia. Iya, jadi nama mitranya siapa Bu? Yulia. Yudia. Iya. Disapa aja Bu gitu. Assalamualaikum Ibu Yudia atau Mbak Yudia, apa kabar gitu. Kita ice breaking dulu Bu kita ya. SKSD tadi yang tadi dijelaskan kan, sok kenal sok dekat. Kita dengan full heart. Kita bekerja dengan full heart, dengan hati yang paling dalam. Kita sapa dulu bagaimana. Sapa pelan-pelan aja Bu, apa kabar gitu kan. Nanti ketika beliau sudah nyaman, nah bisa Bu Natia dengan testimoni orang lain gitu loh Bu Natia. Karena kalau kita terlalu banyak menjelaskan fungsi produk, kadang kalau dari kita sendiri kan namanya mitra ya berbeda-beda ya Bu Natia ya. Iya. Tanggapannya. Bisa aja Bu Natia dengan testimoni dari Bu Lia juga bisa juga gitu. Ini loh Bu Yudia, ada namanya Bu Lia, dulu kulitnya geseng, hitam banget. Nah setelah memakai kolagen, wih, Glowing. sekarang kulitnya hitam manis, mirip Neno Warisma. Benar. Gitu Bu Natia. Bisa dengan testimoni dari orang lain, bisa. Mungkin lebih gempar gitu ya. Lebih semangat lagi ketika dia mendengarkan ada beberapa testimoni dari mitra-mitra kita, dari kawan-kawan kita yang di sini, nggak apa-apa. Iya Bu, insya Allah. Nanti saya tetap mencoba untuk ya sekedar WA atau nelfon ngobrol seperti biasa dulu mungkin ya Bu. Iya, jadi kita bisa menjual seperti itu. Iya. Kalau lagi seminar kita mendengarkan ya apa testimonial ya kalau lagi
seminar. Mungkin Bu Yulia Butar-Butar, testimonialnya apa gitu ya. Kalau kebetulan kolagen berarti kita cari mitra-mitra kita yang sudah menggunakan kolagen. Seperti contohnya Ratu Kolagen kita tuh, Bu Raswati. Tepuk tangan untuk Bu Raswati gitu kan. Gitu. Bisa menjual nama mitra-mitra kita untuk testimoni, bisa Ibu gitu. Oke, terima kasih ya Bu Lia. Insya Allah Ya, semoga sama. nanti bisa berlanjut. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Natia. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lia, kita lanjut ya. Oke. Ini ada lagi ya. Assalamualaikum, saya Bu Sari Anggraini SSW 11. Izin bertanya, bagaimana Bu cara mengatur waktunya dalam menjalankan bisnis ini? Karena saya lihat Ibu bisa fokus banget untuk mengerjakan bisnis ini, terutama dalam hal kampasing. Bu Lia, terima kasih Bu Anggraini, pertanyaannya bagus banget. Bu Lia langsung aja nih, jawab Bu Lia. Oke, terima kasih Bu Yuli buat Ibu. Siapa tadi Bu Yuli? Bu Anggraini SSW 11, Bu Lia. Bu Anggraini SSW 11. Oke, bagus banget pertanyaannya. Iya, benar. Nah, sebagai seorang ibu rumah tangga gitu ya, semuanya di sini mengalami pasti punya keluarga, punya anak, punya suami. Itu yang harus juga diurus gitu. Jadi kalau bisa Ibu menambah jam waktu kerja gitu. Jadi umpama kita mau keluar rumah rutinitas jam 9 pagi itu udah mulai melakukan aktivitas PTBS. Berarti sebelum jam 9 berarti kan kita udah harus udah bikin sarapan, udah masak dan lain sebagainya lah urusan ibu rumah tangga gitu ya. Baru kita memulainya. Kalau Ibu biasa keluar rumah jam 9 ya usahakan rutinitas gitu Bu. Jam 9 udah keluar. Baik itu kan passing, kemudian pull up. Seperti itu Ibu. Bagaimana Bu Anggraini? Oke, ya makasih Bu. Ya, Iya. sama-sama. Kira-kira jawabannya sudah ya Bu Anggraini ya? Moderat dikit ya Ibu Sari Anggraini gitu. Oh iya Bu Sari Anggraini. Iya, oke. Iya, makasih Mas. Soalnya saya lihat Bu Lia itu benar-benar gimana ya, waktunya kayaknya sepertinya fokus banget. Sedangkan kita tahu kan Ibu juga kan seorang ibu rumah tangga. Tapi kok bisa gitu ya, bagi waktunya sampai bisa fokus gitu loh. Saya juga bingung ngatur waktu jadinya. Ya oke, ya jawabannya udah saya terima. Makasih banyak ya. Ya Ibu, Mudah-mudahan saya pun sama-sama. bisa seperti Ibu. Salam warahmatullahi Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lia bagaimana? Mau langsung atau dari chat Bu Lia? Terserah Ibu Yuli, saya menurut aja. Bapak Ibu yang kira-kira mau langsung dipersilahkan. Ada yang mau langsung pertanyaan ke Bu Marlia? Kalau nggak ada, kita ke chat ya Bu Lia ya? Iya, boleh. Alhamdulillah Ibu Lia, aduh Bu Marlia, banyak terinspirasi ya orang-orang ya. Alhamdulillah. Ini dari Pak Roy kayak sepertinya Bu Marlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Butar-Butar dan Bu Marlia. Ya Allah selalu jaga kesehatannya. Amin ya Allah. Ini pertanyaannya Bu Lia. Ngapa kalau saya bantu presentasi orang pasti closing? Banget. Saya presentasi sendiri orang closing. Ngapa ya? Tuh pertanyaan dari Pak Roy, Bu Marlia. Gimana? Mau diulang apa gimana? Bu Marlia? Langsung nih Bu Yuli, langsung. Oh iya, silahkan langsung. Oke, Waalaikumsalam Pak Haji Roy.
Alhamdulillah pertanyaannya bagus banget. Iya. Nah, mungkin kalau kalau prinsip saya yang penting kan kita sudah presentasi gitu ya, udah mempresentasikan tentang perusahaan, tentang reward-rewardnya, tentang konsekuensi ya, apa yang akan kita dapatkan ketika kita mau bekerja keras, kemudian kita mengikuti founder, co-founder, mengikuti leader yang sukses, seperti itu. Bukan berarti setiap kita presentasi, kemudian kita quick plan itu selalu berhasil gitu ya. Jadi contohnya seperti kemarin ya, hari Minggu kita yang fake itu 30 orang Pak Haji Roy. 30 orang itu fake banget. Udah melalui follow up 3 hari, udah melalui digodok lah, udah digodok sampai umum kayaknya. Itu 30 orang fake, udah digodok, udah segala macam dibolak-balik. Udah fake lah pokoknya bakal hadir di SBS Cilangkap itu. Saya sampai malam sempat telepon ke Ustazah Umi Kalsum. Umi, alhamdulillah saya mau bawa tamu 30 orang. Wah, luar biasa kata Umi Kalsum. Tapi ternyata begitu sampai seminar siang sudah mulai, itu nggak ada satupun yang hadir. Pak Haji Roy, sama sekali nggak ada yang hadir. Tuh, sampai saya bilang, ya Allah, kenapa ini 30 orang udah fake, nggak ada yang hadir. Tapi ternyata Allah punya rencana lain gitu Pak Haji. Ketika udah mulai sore menjelang, seminar mau selesai, ya kita suka merinding gitu Pak Haji kalau membayangkan bahwa kita ini pekerjaannya memang harus fun dan simple gitu ya. Fun dalam arti itu kita menjalankannya dengan hati yang bahagia, dengan hati yang senang. Ini geremeng gitu ya. Pokoknya dibikin fun aja, enjoy. Kita akan passing enjoy, kita follow up enjoy, kita quick plan juga enjoy, fun. Buatlah sesimpel mungkin dalam arti sangat simpel gitu. Jangan dibikin ribet gitu ya. Yang udah nggak mau ya nggak usah kita terlalu paksa. Ya nggak apa-apa, yang namanya kita menyampaikan itu tidak mau ya tidak apa-apa. Dibuatlah sesimpel mungkin pikiran kita. Agar apa? Agar kita juga sehat, kemudian tidak ngumreng gitu ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akan terjadi magical. Jadi ketika hati kita sudah senang, kemudian menjalankan sesimpel mungkin, kita bikin simple, tidak ruwet, maka akan terjadi magic. Ketika udah sore menjelang, itu di luar dugaan, ada seseorang telepon dari brosur. Itu telepon udah jam 2, acara seminar udah mulai. Ya tanpa ini bingung, udah datang aja ke Cilangkap, dan beliau hadir. Alhamdulillah acara udah selesai, hadir, dan kemudian saya undang lagi home sharing, sekali hadir di Cilangkap, kemudian berlanjut ke home sharing, terus kita follow up, dan alhamdulillah kemarin join paket basic yaitu 2.600.000. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah. Jadi intinya ketika kita mengalami penolakan, mengalami sesuatu hal, jadi kita buat sesimpel itu sehingga akan terjadi magical. Magical itu keajaiban. Pasti ada keajaiban. Kita berusuran capek, panas-panasan, ditolak, nggak masalah. Dilecehkan, direndahkan, nggak masalah. Tapi di balik itu akan ada hadir magical beri yang Allah kirim kita. Percayalah itu. Demikian jawabannya. Itu Haji. Gimana Haji jawabannya? Pak Haji Roy, mana nih Pak Haji Roy-nya? Ya, terima kasih Bu, nyimak selalu. Aduh, gimana kira-kira puas dengan jawaban Bu Marliah? Puas Bu. Ya, Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Bu Lia? Iya, Bu Yuli. Masih semangat. Semangat. Ini ada lagi yang mau bertanya langsung, silakan. Yang langsung silakan. Bapak Ibu, ayo. Mumpung ada nih narasumber yang luar biasa.
Assalamualaikum, Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lia mau tanya nih Pak Win. Oh iya, Pak Win. Subhanallah Pak Win. Enggak, iya, saya sudah melakukan seperti yang Bu Lia lakukan ya. Ke parkiran, naruh brosur. Cuman sampai sekarang kok belum ada yang respon. Makanya sekarang saya rubah, saya face to face Bu Lia. Saya kasih langsung tuh. Ya itu banyak yang respon, cuman dia kepengen tahu cara menerangkannya gimana Bu Lia. Kalau kita kan nggak, istilahnya nggak menerangkan dulu, kalau saya suruh langsung ke WA ke Bu Lia gitu. Cuman begitu disuruh WA ke Bu Lia, kadang-kadang orang nggak pada mau WA gitu loh. Paling 1-2 orang, habis itu udah. Itu gimana Bu Lia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Yuli? Langsung jawab. Langsung Bu Lia jawab. Terima kasih Pak Win pertanyaannya. Pak Win ini luar biasa. Biasa. Beliau sudah mengambil paket keluarga dan belum lama ini dilantik menjadi SC20. Selamat ya Pak Win. Ya, sama-sama Bu Lia. Nah, jawabannya seperti ini Pak Win. Jadi Pak Win kan kita kembali ke basic ya. Kembali ke basic itu yaitu tadi membuat daftar nama. Jadi untuk Pak Win itu kan daftar namanya masih banyak sekali ya Pak Win ya. Baik itu teman SD, mungkin teman SMP, teman SMA, mungkin teman kuliah, teman kerja, teman ngopi, atau dan lain-lain ya Pak Win ya. Halo ya, Pak Win. Ya. Daftar namanya masih banyak ya Pak Win ya. Kita kembali ke basic dulu Pak Win. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau Bu Lia kan di awal bergabung, memang basicnya kan membuat daftar nama dulu 300 daftar nama gitu Pak Win. Nah setelah kehabisan, jadi waktu itu terlahirlah ide canvassing itu karena 300-nya itu udah habis gitu Pak Win. Udah di follow up semua, jadi sehari memfollow up 10. Jadi 300 nama itu kita bagi per hari dari nomor 1 sampai nomor 10 udah di follow up. Yang nolak berapa, yang hadir ke seminar berapa, kemudian yang siap join berapa. Kemudian hari kedua dari nomor 11 sampai nomor 20. Seperti itu kerjaannya Pak Win tiap hari. Jadi kembali ke basic, kalau sepanjang daftar nama kita masih banyak, itu yang kita kerjakan gitu loh Pak Win. Mungkin Pak Win untuk bikin 100 daftar nama lah dalam waktu dekat ini nggak apa-apa, bikin aja Pak Win minimal 100 lah. Gitu. Nanti langkah selanjutnya akan dibantu gimana cara follow up-nya. Kalau yang untuk canvassing gimana Bu itu ya? Misalnya dia nanya ini apa sebenarnya, kita perlu tahu juga gitu. Itu gimana Bu cara menjelaskannya? Iya, kalau untuk canvassing tetap dilakukan, hanya membagi waktu kita ya. Itu. Jadi jam berapa sampai jam berapa kita mengulik daftar nama yang 10 itu, 10 kan sehari itu Pak Win. 10 nama itu sehari ya, kita follow up. Kemudian jam berapa sampai jam berapa kita canvassing. Karena canvassing itu sebenarnya kan untuk menambah database customer kita. Gitu. Jadi yang sudah ada yang kita kerjakan duluan yaitu tadi membuat daftar nama dulu. Karena saya yakin untuk daftar nama Pak Win ini masih banyak banget yang harus digali gitu Pak Win. Teman-temannya masih banyak lah gitu yang akan kita prospek seperti itu. Kalau cara mengatasinya pertanyaan Bu, pertanyaan dari Camit yang ini, yang ingin tahu lebih jauh. Sebenarnya dari kalau untuk pertanyaan itu kan tadi simpel Pak Win, kita buat sesimpel mungkin. Pertanyaannya hanya beberapa hal yang pokok-pokok aja. Biasanya kan Assalamualaikum kan gitu, kita jawab Waalaikumsalam. Dengan siapa? Maaf, tinggalnya di mana? Nah, kenapa tinggal di mana itu sangat penting? Karena kan akan diarahkan kemana nih orang ini, seperti itu Pak Win. Jadi kuncinya tinggal di mana dulu gitu. Kalau nama sih nomor sekian ya, apa namanya Pak Budi, apa siapa gitu. Kita nggak begitu ini kalau untuk nama ya. Yang penting tinggal di mana gitu kan.
Maaf, dengan siapa, tinggal di mana. Jadi pertanyaannya sebenarnya seputar itu aja Pak Win kerjaannya. Walaupun ngigo, yang ngigonya mungkin itu ya. Dengan siapa, di mana, gitu. Tinggal kemana? Bu Lia, kalau Ya, cara menghadirkan camat gimana Bu Lia tuh, Pak? Supaya dia tuh yakin benar gitu, dia mau hadir di seminar. Kan kita iya. nggak boleh ngomong seminar Bu ya, sama camat ya. Kita Benar tidak ya? bilang seminar sih. Saya tidak terbiasa bilang seminar. Oh gitu. Jadi biasanya orang kan konsulnya itu tadi nyambung lagi ke materi. Jadi dengan siapa, tinggal di mana. Nah, tinggal di mana setelah tahu Mama tinggal di Cibubur. Berarti kan diarahkannya dekat lebih ke SBS Cilangkap ya. Gitu. Ya. Jadi biasanya orang langsung konsulnya ingin dibantu lunas hutang riba. Bagaimana sih solusinya kan seperti itu. Nah, untuk solusinya Bapak jika ingin dibantu untuk lunas hutang riba, maka saya undang Bapak untuk hadir di acara kami di Cilangkap jam 1 siang sampai jam 4 gitu Pak. Aja dulu. Walaupun beliau memaksa segala macam, nanti Pak dijelaskan di sana di acara gitu. Kebetulan pimpinan kami hadir. Jauh-jauh loh Pak hadirnya. Kamis. Cuman kan founder kita Umi Haja Elis Ratnasari kan orang Ciamis, benar nggak? Ya, benar. Oke, terima kasih Bu Lia, sukses selalu. Ya Pak Bu Yuli, Win, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Win, alhamdulillah. Bu Lia, Iya. ini masih ada chat, ya. Assalamualaikum Bu Lia dan Bu Yuli. Masya Allah Bu Lia keren banget Bu Lia. Saya mau nanya nih, ini dari Bu Koyah sepertinya nih. Saya mau nanya apa aja ketika menghubungi WA dan sebatas apa penjelasan PTBES dan bisnisnya. Terima kasih. Ini dari Bu Koya, Bu Lia, pertanyaannya. Ya, SSW berapa ya, Bu? SSW 1, Bu Koya. SSW 1, Bu Lia. SSW 1, Bu Lia. Assalamualaikum, Bu Lia. Langsung ya, Bu. Langsung ya, Bu. Keren. Iya, tuh. Terima kasih, Bu Koya. SSW 1, pertanyaannya luar biasa. Di sini, tadi pertanyaannya apa? Langkah singkat apa ya ketika saya menghubungi Camit di WA, dan sebatas apa saya bisa menjelaskan PTBES sama bisnisnya gitu. Kayak tadi kan saya WA Camit nih Bu, ya. Terus dia nanya usaha di apa, saya jelaskan di PTBES, bermitra dengan PTBES. Terus usahanya apa? Dia bilang kan gitu. Saya belum bisa jelasin tuh. Yeah. Atau Camitnya usahanya apa. Terus sampai di mana tuh saya harus jelasin ke Camit itu. Bu Koya itu Camitnya kenal apa tidak? Kenal. Oh kenal. Ya kan karena kita punya Camit ada yang dikenal, yaitu tadi dari daftar nama yang kita ya, kenal dengan teman-teman kita. Nah, ada juga Camit yang memang tidak kita kenal, yaitu tadi dari hasil brosur. Biasanya kan kita tidak kenal sebelumnya. Nah, ini kebetulan yang kita kenal ya. Nah, kalau yang kita kenal biasanya agak lebih mudah gitu, Bu. Karena kan kita kenal beliau sebelumnya seperti apa, teman kita deket gitu ya. Udah percaya kita seperti apa gitu, biasanya agak lebih mudah untuk mengarahkannya. Yang penting jangan sampai kita terlalu detail menjelaskan profil perusahaannya, nanti dapat reward A, B, C, D gitu, nggak usah Bu gitu. Nanti bagian ini aja di seminar seperti itu kalau saran saya ya. Biarlah itu menjadi digodok sampai umum. Biarlah itu nanti di seminar aja, nanti ada bagian pemateri itu. Jadi tugas kita hadir dan menghadirkan, itu aja. Hadir dan menghadirkan itu.
gimana caranya biar dia datang ke seminar atau ke pertemuan kita tuh, Bu. Saya kadang ngiri ngelihat orang-orang yang bisa bawa camit-camit ke seminar. Saya belum bisa bawa camit ke seminar sampai sekarang nih. Iya, bismillah Bu, pasti bisa. Pasti bisa. Dari 10 orang yang kita prospek, yang kita ajak, pasti ada Bu, salah satu yang insya Allah pasti bisa. Ya, insya Allah. Yang penting Kita dilakukannya kan nggak usah ngejelasin PTBS-nya sama camit gitu ya, Bu? Enggak usah. Yang penting kita melakukannya continue. Hari ini ditolak nggak masalah, besok cari lagi, bahkan yang lebih banyak lagi. Jadi gempar gitu, Bu. Kalau kita kerjanya gempar, itu udah luar biasa gitu. Oke, makasih Bu Lia, Bu Yuli. Iya, keren, Bu Lia keren. Terinspirasi saya, Bu Lia. Iya, semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Lia. Ini Bapak Ibu ada yang mau menanya langsung atau bagaimana lanjut picet Bu Lia? Bu Lia. Lanjut Bu Yuli. Oke ya. Nih. Ini dari apa ya? Oh dari. Oh, ini dari Abi Bu Lia. Bu Lia share pengalaman cara mengundang atau membawa mitra dan dari Abi Bu Lia. Oh iya ya. Langsung nih Bu Yuli. Dia udah baca nih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa nih. Yang saya hormati guru saya, orang tua kita semuanya, yaitu Abi Haji Masuri Firmansyah. Di sini memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing cara mengundang summit kita untuk hadir di seminar EWS. Ya. Untuk summit yang dikenal seperti tadi ya, yang dari daftar nama yang kita sudah kenal, seperti dari daftar kontak HP misalnya seperti itu. Nah itu agak lebih mudah karena memang kan sudah kenal sebelumnya dengan teman kita sendiri gitu ya, bahasanya ya. Biasanya kita cari sesuatu hal yang mengena di hati dulu gitu. Tadi langkah-langkahnya ada ice breaking, kemudian kita sudah dapat bermain kartu ya. Tadi udah kita menggunakan kartunya, apakah dia 5 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan setahun ke depan, apa yang diinginkan dari camit kita. Biasanya kan sudah dapat duluan, karena kita mempunyai ide tadi, yang dari Ustazah Umi Kalsum. Punya kartu ajaib ya, kartu building need. Gitu. Biasanya kita kan sudah melalui prospek dulu, walaupun hanya singkat 5 menit, 10 menit, tapi insya Allah kalau udah mengena apa yang beliau cari, apa yang beliau inginkan dalam kedepannya setahun, 2 tahun ke depan untuk masa depan, apakah ingin membahagiakan anak, membahagiakan suami, atau ingin lunas hutang, dan lain sebagainya, biasanya akan langsung tergerak tanpa kita menjelaskan tentang PTB, tentang reward, tentang seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk dari camit yang tidak kita kenal, umpama dari brosur, itu pun sama, hari ini ingin adanya menginginkan perubahan dalam hidup kita gitu ya, karena ditekan dengan hutang yang banyak, apalagi hutang riba, ingin segera lunas, karena punya hutang itu kan tidak enak banget gitu. Udah nggak enak makan, nggak enak tidur, walaupun kita sakit pun juga ditagih-tagih, hutang harus tetap bayar, kan seperti itu. Nah, didorong oleh rasa seperti itu, insya Allah camit kita akan dengan sendirinya timbul giroh. Gitu. Kadang di akhir kita mau mengajak, usahakan ada kalimat, semoga ini adalah jawaban dari doa-doa Bapak atau Ibu selama ini. Usahakan ada kalimat itu sehingga mereka akan terketuk. Oh ya, mudah-mudahan ini adalah jawaban dari doa-doa kita selama ini kepada Allah.
dalam tahajud, mungkin dalam sholat, memohon kepada Allah agar lunas hutang, agar bebas riba, agar bisa umroh, agar bisa haji, seperti itu. Dan dia akan lebih dekat lagi kepada kita, sehingga ingin selalu hadir di setiap pertemuan. Barangkali seperti itu jawabannya, Bu Yuli. Oh, iya. Ya, Bu Lia. Begitu bagaimana Abi dari Bu Lia? Ya, kayak Bu Lia. Emang untuk share aja Bu Yuli, silakan di-share aja. Oh gitu, Mi. Ya. Ini ada lagi kira-kira yang mau pertanyaan, Bapak Ibu? Halo, Bapak Ibu. Mana Bu Lia? Sudah nggak ada Bu Yuli yang bertanya? Ya. Ini jam 21.38 Bu Lia. Gimana? Masih ada? Kira-kira apa gimana, A? Masih ada kesempatan apa gimana, A? Boleh satu lagi kalau mau. Ada yang bertanya. Oh, tuh. Bapak Ibu, ada satu pertanyaan lagi. Silahkan Bapak Ibu, kesempatan emas dari Bu Marlia yang gempar membahana. Siapa Bapak Ibu, silakan. Apa sudah langsung closing semua nih Bu Lia? Bu Lia mungkin bisa share untuk jawaban ketika ada brosur yang masuk. Nah, ini teman-teman tadi udah ada yang tanya belum? Ketika ada brosur masuk, mereka harus jawab seperti apa? Mungkin ada share dari Bu Lia sehingga untuk teman-teman bisa dicoba. Mungkin itu. Oke, Umi. Jadi kalau untuk dari brosur yang masuk, sebenarnya pertanyaannya hanya beberapa kalimat ya. Ketika beliau si Camit itu bertanya Assalamualaikum, kita Waalaikumsalam, maaf Pak, Bu, dengan siapa dan tinggalnya di mana, seperti itu. Kemudian kita berikan kesempatan untuk bertanya. Biasanya saya silahkan Pak, Bu, untuk bertanya, seperti itu. Biasanya nanya ini gimana solusinya, gitu. Kalau kita sudah menjelaskannya singkat, masih belum paham juga, biasanya saya suruh telepon. Silakan untuk telepon beberapa menit ke depan gitu. Nah, dengan kita telepon langsung, biasanya ininya lebih dapat pendekatannya gitu. Untuk perkenalannya bisa lebih dekat gitu ya, lebih menjelaskannya pun bisa lebih maksimal gitu. Dan untuk perjanjian istilahnya akhirnya ketemuannya pun harus di seminar gitu. Gitu. Jadi endingnya yang penting beliau mau hadir di seminar gitu. Atau di home sharing kalau memang untuk diarahkan hari Selasa di GWS belum bisa, kemudian Sabtu di tempat belum bisa, hari Minggu pun nggak ada waktu, berarti untuk home sharing seperti itu. Seperti itu, Umi. Jadi intinya untuk tinggal di mana itu lebih fokus tinggal di mananya itu, jadi akan diarahkan kemana si orang tersebut, seperti itu. Ya. Baik, makasih Bu Lia. Teman semua, mungkin kalau misalnya ada yang ada tantangan pada saat mengundang, boleh bertanya di sini. Karena yang Umi tahu, Bu Lia itu setiap hari akan follow up dari brosur-brosur itu atau dari Facebooknya yang brosur yang dipajang di Facebook, maka akan Bu Lia arahkan ke 3 seminar. Jadi Bu Lia itu di bukunya tiap hari penuh dengan mengundang ke seminar ya. Jadi dari brosur itu diarahkan kalau yang Bekasi langsung ke GWS, yang areanya Jakarta ke daerah Tebet
ya, yang daerah dekatnya ke Tebet itu ke hari Sabtu, dan yang dekat dengan Jakarta Timur dan sekitarnya itu diarahkan ke rumah makan sederhana Cilangkap. Oleh karena itu, setiap seminar di 3 tempat itu timnya Bulia SSW 32 itu ada terus, penuh terus. Jadi setiap hari saya lihat di bukunya, kalau konsultasi, di bukunya itu penuh dengan janji untuk seminar gitu. Misalnya nih hari Senin. Nah, hari Senin itu 5 orang yang menghubungi Bulia janji akan datang ke GWS, ada 15 orang. Yang mau hadir ke Cilangkap 30 orang. Yang janji ya, yang mau hadir ke Tebet misalnya 30 orang. Nah, nanti baru Bulia akan evaluasi berapa orang yang betul-betul hadir. Misalnya kayak kemarin, dari 30 orang, ya ampun Mi, dari 30 orang nih, ternyata yang hadir misalnya 3, misal ya, dari yang Bulia aja, belum dari mitranya. Jadi rata-rata tim Bulia kalau Umi dan Abi catat, rata-rata di semua seminar minimal ada 15 sampai 16 orang rata-rata, yaitu baik Zoom ataupun offline. Itu rata-rata, kalau diambil rata-rata kadang ada 30, ada 20. Nah, di rata-ratakan itu 15 sampai 16 orang itu tidak pernah kurang. Kenapa? Karena selalu di list dan setiap hari itu mengundang. Jadi misalnya Senin nih untuk undangan ke Selasa udah ada berapa. Udah untuk ke Sabtu diarahkan udah ada berapa. Untuk Ahad udah ada berapa. Nah, besok lagi Selasa udah mengundang lagi. Terus jadi memang siklusnya itu pekerjaannya itu memang mengundang ke seminar. Jadi teman-teman jangan bingung dalam artian Bulia menyebar brosur sehari itu yang beliau konsultasikan ke Umi Abi itu sehari menyebar brosurnya 3 sesi. Jadi pagi tersebar misalnya 300 atau sampai 500, siang nyebar lagi, sore atau malam nyebar lagi, bahkan sepulang seminar itu masih nyebar brosur. Kalau Umi pulang tuh dari seminar kadang udah hampir akhir ya, Umi Abi pulang, itu masih nyebar brosur di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Nah, pada saat nyebar brosur pun tidak dipikirkan berapa yang akan nyangkut. Yang penting ditebar aja gitu. Ditebar-tebar. Nah, salah satunya kemarin juga Ibu Ustazah Umi Kalsum itu ada yang ditebarnya di daerah Ciracas. Dari bulan April baru datang seminar kemarin. Nah, jadi semuanya itu menjadi pelajaran buat kita semua yang ada di sini bahwa kita menebar aja. Suatu hari Allah kasih kita menuai. Dan tadi dengan hati yang ikhlas, yang lapang, kata Bulia tadi nggak usah drosulo, nggak usah gerutu gitu ya. Jadi senang aja, enjoy. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Karena dari sebar brosur ini, beberapa sudah ada yang terus menuai, ya, menuai gitu. Jadi luar biasa pengalaman dari Bulia dan ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa di usaha ini ketekunan mengalahkan kepintaran. Jadi kalau ditambah lagi kalau tekun dan pintar tambah lagi ngebut suksesnya gitu. Kalau nggak pintar kita tekun, maka yang pintar kalau nggak tekun kalah. Kecuali dia udah pintar ditambah tekun, nah itu tambah ngebut lagi. Jadi selain kita berdoa terus menerus, kita aktivitasnya juga mesti lebih. Terus tadi ada pertanyaan dari Pak Roy ya, saya sambil menunggu lagi silahkan yang bertanya. Tadi ada pertanyaan, gimana ya kalau saya presentasi tim saya misalnya closing, kok kalau saya presentasi sendiri nggak closing? Itulah perlunya seminar, itulah perlunya ada leader. Kenapa? Karena perlu orang ketiga. Kecap itu nomor 1 kalau dari kita ya orang kamu itu mah ngecap doang gitu kan. Tapi kalau orang lain yang bicara misalnya orang ketiga ya kena. Misalnya makanya perlunya edifikasi di atasnya lagi gitu ya. Misalnya Pak Roy ada Ibu Rosi, ada Pak Winda. Nah itu dapat diedifikasi sehingga dia yang mengclosingkan kita gitu. Jadi ada saatnya kita memerlukan orang ketiga. Bukan kita tidak pintar, tapi memang ada perlu orang ketiga. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih. Silakan Ibu Yuliati Butar-Butar. Terima kasih.
Ibu Yuli belum dibuka, mungkin itu speakernya belum dibuka, masih mute. Mana ya? Ibu Yuli keluar jangan-jangan nih, nggak ada. Ariza, Bu Yuli sepertinya keluar deh. Masih ada, Mi. Bu Yuli masih di dalam. Oh, mana ya? Kok nggak ada suaranya? Iya, Umi. Maaf ya, Mi. Tadi jaringannya, Mi. Oh, ya silakan. Ini ada yang kira-kira ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Apa sudah cukup, Umi? Cukup, cukup. Oh, cukup ya dah. Jadi, alhamdulillah. Jadi kesimpulannya ya Bapak Ibu ya, kita tuh harus tadi poin yang dari 1 sampai yang 12 yang telah dihitung Ibu Lia itu harus kita perhatikan. Terus yang penting berarti FAST-nya, daftar nama FAST-nya yang paling penting diutamakan. Karena dari situ kita bisa menggali yang mana yang harus diutamakan, yang mana harus yang didahulukan, baru yang mana yang bisa yang kita sendiri, harus mana yang sama leadernya. Umi, ini Rijal apa langsung Umi tambah lagi Umi? Bagaimana Umi? Closing statement dulu dari Bu Lia. Bu Lia. Oh iya. Oh iya Bu Lia. Ya, terima kasih Bu Yuli yang luar biasa. Maaf. Demikianlah sharing dari saya, Ibu Lia. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kesalahan dari saya sendiri mohon dimaafkan, mohon maaf lahir batin. Jadi kesimpulannya tadi bahwa kesuksesan dan alasan tidak jalan bersama. Jika ingin sukses, berhentilah membuat alasan. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak melakukan PTBS. Dan jika kita terus membuat alasan, maka lupakanlah kesuksesan. Demikianlah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Yulia Butar-Butar. Ibu Lia. Terima kasih. Maaf ya Bapak Ibu, masih belajar jadi banyak kekurangannya ini Bapak Ibu. Saya. Alhamdulillah ya, semoga ilmu yang telah ditransfer Bu Lia bisa bermanfaat bagi kita semuanya.